Peserta didik sekalian, kembali lagi kita bertemu di kelas pemetaan geologi pada kompetensi dasar menganalisis struktur geologi. Kalau pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang definisi tujuan dalam mempelajari geologi struktur, maka pada pertemuan kedua ini kita akan membahas prinsip dasar mekanika batuan, kemudian jenis-jenis struktur dan hubungan antara lipatan dan patahan dalam struktur geologi. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran pertemuan yang kedua ini adalah prinsip dasar mekanika batuan, jenis struktur geologi, dan hubungan sesar dan patahan. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu prinsip dasar mekanika batuan. Dalam prinsip dasar mekanika batuan, ada beberapa yang harus dibahas di sini. Yang pertama adalah gaya. Gaya merupakan suatu vektor yang dapat merubah gerak dan arah pergerakan suatu benda. Kemudian, gaya dapat bekerja secara seimbang terhadap suatu benda. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya gravitasi, merupakan gaya utama yang bekerja terhadap semua objek atau materi yang ada di sekeliling kita. Yang kedua adalah tekanan litostatik. Tekanan litostatik kita umpamakan sebagai tekanan hidrostatik yang dialami sebuah benda di dalam air. Tekanan hidrostatik yang dialami suatu benda yang berada di dalam air adalah berbanding lurus dengan berat volume air yang bergerak ke atas atau volume air yang dipindahkan. Sehingga dari tekanan hidrostatik ini kita dapat menarik suatu garis lurus sebuah pembahasan bahwa sebagaimana tekanan hidrostatik suatu benda yang berada di dalam air, maka batuan yang terdapat di dalam bumi juga mendapat tekanan yang sama seperti benda yang berada di dalam air. Akan tetapi, tekanannya jauh lebih besar ketimbang benda yang ada di dalam air itu sendiri. Hal ini disebabkan karena batuan yang berada di dalam bumi mendapat tekanan yang sangat besar yang dikenal dengan tekanan litostatik. Nah, tekanan litostatik ini menekan ke segala arah dan akan meningkat ke arah dalam bumi. Selanjutnya dalam prinsip dasar mekanika batuan yang ketiga adalah tegasan. Tegasan adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan permukaan dari suatu benda. Tegasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang terjadi pada batuan sebagai respon dari gaya-gaya yang berasal dari luar. Yang keempat adalah gaya tegasan. Gaya tegangan merupakan gaya yang dihasilkan oleh tegasan dan melibatkan perubahan panjang, bentuk atau distortion atau dilatasi atau dilation, bahkan mungkin bisa ketiga-tiganya. Selanjutnya, bila terdapat perubahan tekanan litostatik, suatu benda yang bersifat homogen akan berubah volumenya atau dilatasi, tetapi tidak merubah dari bentuk benda itu sendiri. Kita contohkan misalkan batuan gabbro yang akan mengembang bila gaya hidrostatiknya diturunkan. Perubahan bentuk biasanya terjadi pada suatu gaya terpusat pada suatu benda. Bila suatu benda dikenai gaya, maka biasanya akan dilampaui ketiga fasa, yaitu fasa elastisitas, fasa plastisitas, dan fasa pecah. Jadi dalam prinsip dasar mekanika batuan ini sama halnya dengan kita mempelajari dari geologi teknik. Artinya kita mempelajari beberapa macam bentuk di dalam prinsip dasar mekanika batuan yang dapat merubah bentuk dari batuan itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya dalam prinsip dasar mekanika batuan adalah tegasan atau stres dan tegasan tarik atau strain stress adalah gaya-gaya yang bekerja di seluruh tempat di muka bumi. Salah satu jenis tegasan yang biasa kita kenal adalah tegasan yang bersifat seragam atau uniform stress dan dikenal sebagai tekanan atau pressure. Tegasan seragam adalah suatu gaya yang bekerja secara seimbang ke semua arah.
Tekanan yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan beban yang menutupi batuan adalah tegasan yang bersifat seragam. Jika tegasan ke segala arah tidak sama atau tidak seragam, maka tegasan yang demikian dikenal sebagai tegasan diferensial. Sekali lagi, tegasan-tegasan inilah nantinya akan merubah bentuk-bentuk dari sifat fisik batuan. Dari masing-masing sifat batuan ini mempunyai sifat fisik yang berbeda, kekerasan juga berbeda pula, tergantung dari kristal mineral yang membentuknya. Nah, apabila batuan ini dikenai gaya yang berlebihan atau lebih dari sifat fisiknya, maka akan mengubah bentuk batuan itu sendiri. Nah, dalam prinsip dasar mekanika batuan selanjutnya, tegasan diferensial dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tegasan tensional, tegasan kompresional, dan tegasan geser. Seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan ini. Tegasan tensional atau tegasan ekstensional adalah tegasan yang dapat mengakibatkan batuan mengalami peregangan atau mengencang. Jadi tegasan tensional adalah tegasan dikenakan kepada batuan dari kiri atau kanan batuan itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan peregangan. Nah, apabila gaya ini dikenai secara terus-menerus, maka akan dapat membelah dari sifat batuan itu sendiri. Begitu juga dengan tegasan kompresional, yaitu tegasan yang dapat mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Nah, seperti ini. Kemudian tegasan geser adalah tegasan yang dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan itu sendiri. Nah, itulah gaya-gaya yang harus dipelajari dalam prinsip dasar mekanika batuan. Selanjutnya kita membahas materi adalah jenis-jenis struktur geologi. Dalam struktur geologi, jenis-jenis yang pertama adalah kekar atau fractures. Kekar adalah struktur retakan ataupun rekahan yang terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Biasanya ciri dari kekar ini pada kenampakan di lapangan adalah pemotongan atau terpotongnya bidang perlapisan batuan itu sendiri. Nah, pemotongan tadi biasanya terisi oleh mineral lain atau sering dikenal dengan mineralisasi. Nah, mineral-mineral yang mengisi daripada pemotongan bidang perlapisan batuan itu tadi, contohnya seperti kalsit dan kuarsa. Nah, kemudian yang terakhir, kekar dicirikan dengan kenampakan breksiasi atau kenampakan hancuran dari batuan itu sendiri. Kekar yang umumnya dijumpai pada batuan atau sifat kekar yang umumnya dijumpai pada batuan dalam kenampakan di lapangan ada dua, yaitu shear joints dan tension joints. Shear joints adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis shear joints umumnya bersifat tertutup. Dapat dilihat pada gambar di pojok sebelah kanan ini. Nah, inilah kekar dengan tipe shear joint. Jadi dapat kita lihat sudut-sudut lancip yang terbentuk oleh kekar ini pada bidang batuan. Yang kedua adalah tension joints. Adalah retakan atau rekahan yang berpola sejajar dengan arah gaya utama. Umumnya bentuk rekahan bersifat terbuka. Nah, ini contoh gambar kenampakan batuan di lapangan dengan sifat sesar yaitu tension joints. Jenis-jenis struktur geologi yang kedua yaitu lipatan atau fault. Lipatan adalah deformasi batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Nah, berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dibagi menjadi dua, yaitu lipatan sinkling adalah bentuk lipatan yang cembung ke bawah
Dan lipatan anti-clean adalah bentuk lipatan yang cembung ke atas. Nah, dicontohkan dalam gambar tersebut. Jadi, anti-clean adalah bentuk lipatan yang cembung ke atas. Nah, kemudian syncline adalah sebaliknya, adalah bentuk lipatan yang cembung ke bawah. Bisa kita lihat dalam kenampakan di lapangan pada gambar di bawah ini. Kemudian hubungan antara lipatan dan patahan. Sering kita berpikir bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada batuan tersebut sehingga batuan tersebut dapat terlipat kemudian mengalami patahan, bahkan juga bisa mengalami pergeseran atau sesar. Nah, dari gambar ini dapat kita menarik kesimpulan bahwa pada tahap awal perlapisan batuan akan terlipat membentuk lipatan syncline dan anticline, di mana secara geometri bentuk lengkungan bagian luar atau outer arch akan mengalami peregangan. Nah, kemudian sedangkan lengkungan bagian dalam akan mengalami pembelahan atau cleavage. Apabila tegasan ini berlanjut dan melampaui batas elastisitas dari batuan itu sendiri, perlipatan akan mulai terpatahkan, bahkan bisa juga tersesarkan atau sudah mengalami pergeseran melalui bidang yang terbentuk pada sumbu utama lipatan. Ini sumbu utama lipatan. Nah, kemudian pada bidang patahannya, gaya tegasan akan berubah arah seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas ini. Ketika batuan yang berbeda tersebut berada di area yang sama, seperti batuan yang bersifat lentur, menutupi batuan yang bersifat retas atau mudah terpatahkan, atau juga batuan yang sifatnya lebih keras dari batuan di atasnya, maka batuan yang retas kemungkinan akan terpatahkan dan batuan yang lentur mungkin hanya melengkung atau terlipat di atas bidang patahan itu sendiri. Bisa dilihat pada bagian gambar sebelah kiri ini. Ini sifat batuan yang bersifat retas. Kemudian di atasnya ditutupi oleh batuan yang bersifat lentur atau plastis. Apabila dikenai gaya, maka batuan yang bersifat retas ini kemungkinan akan terpatahkan. Bahkan juga bisa terjadi tersesarkan atau mengalami pergeseran. Kemudian selanjutnya ketika batuan yang bersifat lentur mengalami retakan di bawah kondisi tekanan yang tinggi, maka batuan tersebut kemungkinan terlipat sampai pada titik tertentu, kemudian akan mengalami pensesaran atau pergeseran, membentuk suatu patahan seperti pada gambar di bawah ini di bagian kanan. Apabila batuan yang bersifat plastis ini kemudian dikenakan gaya dengan kondisi tekanan yang sangat tinggi, maka batuan tersebut akan terlipat sampai pada titik tertentu kemudian mengalami pensesaran atau pergeseran. Baiklah, materi pada pertemuan kedua ini sudah selesai. Saya harap lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran daring. Selalu senantiasa bersyukur walaupun pada saat sulit dikarenakan kondisi pandemi seperti ini. Kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa bertemu walaupun secara virtual ataupun pembelajaran secara daring ini. Kemudian senantiasa jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, selalu gunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, hindari pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian hindari kerumunan, senantiasa berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita lebih cepat juga untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Akhir kata, sekian dan terima kasih.